Selamat datang di channel Novel Official. Sebelum kalian mendengarkan novel Pesona Pujaan Hati, jangan lupa like, share, and subscribe. Kalau tidak kusentil jantung kalian. Hehehehe. Tanpa lama-lama lagi langsung saja kita masuk di alur cerita novelnya. Bab 4731. Clue menarik kakinya keluar dari air hangat, menendang dada Elaine, dan berkata dengan dingin, "Wanita tua, kamu harus tahu di mana kamu berada. Apa yang saya katakan? Kamu harus mematuhi pilihan ini. Kalau tidak, saya punya 10.000 cara untuk menghajarmu. Apa kamu mengerti?" Tulang rusuk Elaine patah, dan dia ditendang seperti ini. Meskipun dia tidak ditendang pada tulang rusuk yang patah, rasa sakit yang menyertainya masih membuatnya menangis. Elaine tidak bisa menahan diri untuk tidak melihat narapidana lain, berharap seseorang bisa melakukan keadilan untuknya, atau memohon pada Clue untuk dirinya. Tapi seluruh orang di sel ini, termasuk orang yang baru saja berbicara dengannya, bahkan gadis Cina yang membantunya menerjemahkan, hanya menonton leluconnya. Dia hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan isak tangis yang tersendat, dan menangis dan berkata, "Saya mengerti, saya mengerti." Clue bersenandung, melihat waktu, dan berkata, "Tinggal 4 jam tersisa untuk makan malam. Dalam 4 jam ini, kamu tidak perlu melakukan apa-apa, cukup beri kami beberapa pijatan." Elaine mengerti bahwa dia dan Clue ini tidak memiliki kualifikasi untuk menegosiasikan kondisi, atau kemungkinan mendapatkan simpati. Untuk menghindari penyiksaan lebih lanjut, dia hanya bisa mematuhinya, tidak berani membangkang. Dia hanya bisa pasrah dan mengangguk. Bahkan teknisi berpengalaman di toko pedikur tidak dapat bekerja selama 4 jam berturut-turut. Apalagi seorang pemula seperti Elaine. Dalam waktu setengah jam, dia sangat lelah sehingga tangannya kram dan punggungnya sakit. Tapi Clue tidak memberinya kesempatan untuk bernapas. Sebaliknya dia memukul dan menendangnya berulang kali karena kekuatan Elaine semakin lemah. Dan air mata siksaan Elaine tidak pernah berhenti dari awal. 4 jam kemudian, Elaine sangat lelah sehingga dia sangat kesakitan. Tangan serta lengannya sangat sakit sehingga dia bahkan tidak bisa mengangkatnya. Tepat ketika dia setengah jalan memijat orang terakhir, penjaga penjara datang dan mengetuk pintu pagar, dan berteriak dengan dingin, "Makan malam sudah siap." Semua orang segera berbaris. Semua orang berdiri dan berbaris, dan Elaine akhirnya berhenti. Tetapi karena dia berjongkok terlalu lama, dia bahkan tidak bisa berdiri sekarang. Pintu pagar besi terbuka, dan seorang penjaga penjara wanita masuk untuk menghitung jumlah orang. Melihat bahwa Elaine masih berjongkok di lantai, dia segera melangkah maju dan memarahi. 1024, segera berbaris. Masuk antrean dalam 3 detik, atau kamu tidak makan malam ini. Elaine hanya bisa menggunakan seluruh kekuatannya. Sambil menangis, dia menahan sakitnya dan memaksa untuk berdiri. Lalu dia berjalan ke antrian dengan langkah yang sulit. Setelah itu, seluruh area penjara, yang dipimpin oleh penjaga penjara, pergi ke ruang makan. Elaine hanya bisa bertahan di belakangnya dari kejauhan karena kakinya pegal dan mati rasa. Di jalan ini, setiap langkah yang dia ambil sangat sulit, tetapi dia harus bertahan. Penjaga penjara wanita juga sengaja memperlambat saat ini, datang ke Elaine, dan berbisik, 1024, apa keluargamu kaya? Elaine tertegun sejenak, tidak berani berbicara untuk sementara waktu. Penjaga penjara wanita tersenyum dan berkata, "Pengacaramu menyetor 10.000 dolar ke rekening penjaramu. Kamu dapat menggunakan kartu identitasmu untuk membeli barang-barang di toko." Mengatakan itu, penjaga penjara merendahkan suaranya dan berkata, "Ngomong-ngomong, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Jessica Brownstone. Jika keluargamu ingin membelikan rokok, ingatlah untuk menghubungi saya. 1.000 dolar per pack." 1.000. Elaine bertanya tanpa sadar. Bukankah Clue mengatakan 400 dolar? Jessica Brownstone tersenyum dan berkata dengan acuh tak acuh, 400 dolar adalah harga kemarin. Harga hari ini 1.000. Kalau ingin membelinya, hubungi keluargamu dan minta mereka menghubungi saudara perempuan saya. Kalau tidak, saya tidak dapat menjamin Clue akan melakukan apa padamu di malam hari.
Bab 4732. Elaine tahu bahwa tempat ini penuh dengan ular dan tikus. Sekarang bukan waktunya berdebat dengan penjaga penjara Amerika ini. Dia buru-buru bertanya padanya. Bisakah saya menelepon ke rumah sekarang? Tidak masalah, Jessica berkata dengan ringan. Setelah makan malam, saatnya untuk bersantai. Kamu bisa menggunakan kartu ID untuk menelepon keluarga. Saat dia berbicara, dia menyelipkan catatan ke tangan Elaine dengan tenang. Dan berbisik, ini nomor telepon saudara perempuan saya. Kalau ingin membeli rokok, silakan hubungi dia. Begitu dia mendengar bahwa dia bisa menelepon keluarganya, Elaine sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menambahkan lebih banyak. Ketika dia makan di ruang makan, tangannya gemetaran sehingga dia bahkan tidak bisa mengambil sendok. Dia hanya bisa dengan enggan mengambil beberapa suap, dan buru-buru mengikuti rombongan pergi ke ruang terbuka bersama. Ruang terbuka tersebut adalah taman bermain di tengah penjara, dikelilingi oleh tembok tinggi dan bangunan, sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola. Hampir 1.000 tahanan memadati di sini saat ini. Di tepi taman bermain, ada toko kecil untuk tahanan, dan deretan telepon umum dengan kartu. Dia tidak sabar ingin menelepon Charlie, menangis dan meminta Charlie melakukan segala yang mungkin untuk menyelamatkan dirinya. Namun, jika Anda ingin menelepon ke rumah, Anda harus menunggu sampai waktu makan malam selesai dan semua orang keluar di taman bermain. Jadi Elaine hanya bisa mengikuti rombongan ke ruang makan. Di ruang makan, Elaine hanya bisa memegang piring makan karena tangannya terlalu lemah. Lalu dengan enggan membawa piring makan itu ke sudut kosong. Ketika dia duduk, Clue muncul entah dari mana dan duduk di seberangnya dengan piring makan. Dan anggota kelompoknya, para tahanan wanita yang baru saja menikmati layanan pedikur Elaine, juga mengerumuni dan mengepung Elaine. Elaine sedikit panik dan dengan cepat bertanya kepada Clue, "Kamu baik-baik saja?" Clue memandang Elaine, tersenyum, mengangkat alisnya dan bertanya, "Saya dengar dari Jessica, keluargamu kaya dan ada saldo $10.000 di kartumu." Elaine hanya bisa berkata dengan janji, menantuku berbakti. Dia pasti takut aku dianiaya di sini. Jadi, itulah sebabnya pengacara mengirimkan uang ekstra. Clue mengangguk dan berkata sambil tersenyum. Karena keluargamu sangat kaya, kondisi yang aku tawarkan hari ini mungkin harus sedikit disesuaikan. Elaine bertanya dengan gugup. Bagaimana kamu ingin menyesuaikan? Clue tersenyum dan berkata, tidak apa-apa. Tidak lebih dari mengganti 1 batang sehari menjadi 2 sehari. Seharusnya ini bukan masalah besar bagi keluargamu, kan? Elaine berkata dengan wajah kesakitan. Kamu tadi bilang aku dapat membeli rokok dari Jessica itu. Dan 1 pak hanya berharga $400. Dan tadi barusan dia bilang 1 pak rokok berharga $1.000. Clue sama sekali tidak terkejut dan berkata sambil tersenyum. $1.000 tidak berarti apa-apa bagimu. 2 pak hanya $2.000. Dan kalau kamu menghabiskan $2.000, saya bisa meyakinkan kamu, tidak akan ada yang akan menggertakmu di lembaga pemasyarakatan ini. Ketika Elaine mendengar ini, dia dengan cepat bertanya, apa yang kamu katakan itu benar? Tentu saja, Clue berkata sambil tersenyum. Selama kamu bisa membuat keluargamu membelikan 2 pak rokok dari Jessica sehari, apa yang terjadi padamu hari ini tidak akan pernah terjadi lagi. Dan saudara perempuanku dan aku tidak akan pernah menggertakmu lagi. Kami akan melindungimu. Bab 4733. Mendengar ini, Elaine sedikit lega. $2.000 sehari, diubah menjadi mata uang China. Memang bukan jumlah yang kecil. Tapi dia percaya pada kemampuan menantunya untuk menghasilkan uang. Lagi pula, Charlie biasanya keluar untuk menunjukkan Feng Shui kepada orang lain. Dan dia bisa mendapatkan beberapa juta yuan dengan santai, atau ratusan ribu dolar AS. Ini cukup bagi dirinya untuk menjalani kehidupan yang panjang dan damai di penjara. Memikirkan hal ini, dia berkata kepada Clue, "Oke, selama kamu bisa menepati janjimu, aku akan menghubungi menantu laki-lakiku setelah makan malam." "Oke," Clue mengangguk dengan sangat puas. Dia telah berada di lembaga pemasyarakatan Bedford Hill begitu lama, dan dia belum pernah bertemu dengan kontraktor yang mampu secara finansial.
Awalnya, selama dia meminta seseorang untuk membeli rokok dari Jessica, dia akan mendapatkan $50 di samping sebungkus rokok. Dan saja, Jessica mengatakan kepadanya secara pribadi bahwa jika keluarga Elaine dapat membeli rokok darinya dengan harga $1.000, dia akan mendapatkan baru $300. Meskipun lembaga pemasyarakatan Bedford Hills adalah penjara wanita, rokok dan tampon adalah mata uang keras mutlak di sini. Selama memiliki dua hal ini, bisa mendapatkan semua yang diinginkan di penjara. Adapun dolar yang dia dapatkan dari Jessica, Clue telah menyetorkan Jessica ke rekening penjaranya. Meskipun dia tidak perlu menghabiskan banyak uang di penjara, sebenarnya itu adalah cara paling aman untuk menyimpan uang di rekening penjara. Karena ketika dia keluar dari penjara di masa depan, saldo rekening dapat dikembalikan dan ditukar dengan uang tunai. Di masa lalu, Jessica bisa mendapatkan $2 atau $3.000 sebulan. Tetapi sekarang setelah Elaine datang, itu seperti sapi perah. 2 batang rokok sehari tidak hanya menjamin bahwa dia bisa mendapatkan semua yang dia butuhkan di penjara, tetapi juga menghasilkan laba bersih $600. Jadi itu $12.000 per bulan. Oleh karena itu, dia memutuskan untuk mengubah strateginya untuk Elaine dan mencoba yang terbaik untuk menghasilkan lebih banyak dolar dari Elaine. Setelah itu, Elaine menggunakan tangan mencurigakan, yang bahkan lebih gemetar daripada pasien Parkinson, dengan enggan menangani beberapa suap makanan. Lalu dia mengikuti rombongan besar ke ruang terbuka. Ruang terbuka ini adalah taman bermain di tengah penjara, dikelilingi oleh tembok dan bangunan tinggi. Sekitar setengah ukuran lapangan sepak bola. Lebih dari 1.000 pengajar di seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills hampir semuanya berkerumun di sini saat ini. Di pinggir taman bermain juga terdapat toko-toko kecil untuk pengganti, serta deretan telepon umum dengan kartu. Elaine segera datang ke telepon umum dan menunggu di antrean lama sebelum akhirnya mengantri untuk telepon, memasukkan kartu identitasnya di penjara, dan dia segera menelepon Charlie. Pada saat seperti itu, dia tahu bahwa tidak ada gunanya menelepon putrinya. Satu-satunya orang yang bisa menyelamatkannya adalah cucunya yang luar biasa. Pada saat ini, Charlie baru saja menyelesaikan makan malam di rumah keluarga Fox. Bawahan Porter masih mengikuti petunjuk Martha dan Clarissa. Dan di penjara, Istana Wanlong telah mengatur 3 prajurit wanita. Hanya saja prajurit wanita ketiga itu saat ini tidak berada di sel yang sama dengan Elaine. Telepon tiba-tiba meminta panggilan dari telepon lokal New York, dan Charlie langsung menebak bahwa ini ibu mertuanya, Elaine, yang menelepon dari penjara. Dia menekan tombol jawab dan bertanya dengan bingung. "Halo, ini siapa?" Di ujung telepon yang lain, suara terisak Elaine terdengar. "Menantu yang baik, ini aku. Menantu yang baik. Ibu menderita di penjara, kamu harus menyelamatkanku. Tolong ibu." Bab 4734. Elaine menangis di telepon, dari dipukul oleh Clue, hingga dipaksa oleh Clue untuk memijat kaki 8 orang, hingga diperas oleh Clue dan Jessica. Dia memberi tahu Charlie satu persatu. Setelah itu, dia bahkan lebih marah dan sedih, dan menangis dan berkata, "Menantu yang baik. Jika kamu tidak membeli 2 bungkus rokok dari penjaga penjara itu, ibu mungkin akan marah pada mereka besok." Charlie tahu bahwa penjara di Amerika Serikat berwarna kelam, namun dia tidak pernah mengira bahwa itu akan menjadi sangat hitam. Awalnya, dia hanya berharap setelah Elaine masuk, dia secara alami dapat menerima beberapa pendidikan realistis di penjara Amerika. Tapi mendengarkan deskripsi Elaine, tampaknya pendidikan realistis ini agak terlalu kejam. Jadi dia berkata kepada Elaine, "Jangan khawatir, Bu. Saya akan meminta pelanggan untuk membantu membelikan rokok." Elaine menghela napas lega dan berkata dengan cepat, "Ngomong-ngomong, menantu yang baik, mereka mengatakan bahwa kamu harus membeli 2 paket setiap hari. Kamu akan mengeluarkan banyak uang." Charlie setuju tanpa ragu-ragu, dan berkata dengan serius, "Bu, saya tidak akan menghemat 1 sen pun dari uang yang harus saya keluarkan. Apalagi keselamatan pribadi kamu, Bu." Elaine sangat tersentuh sehingga dia bertanya-tanya dan berkata, "Menantu yang baik, aku harus mengandalkanmu." Charlie berjanji, "Bu,
Saya telah meminta polisi untuk menangkap Lucy dan Clarissa. Kamu akan segera dibebaskan. Bagus. Itu bagus. Kegugupan Elaine sedikit mereda. Dan dia berkata dengan cepat. Menantu yang baik. Ibu tidak akan puas dulu. Kamu harus segera menemui saudara perempuan Jessica untuk membeli rokok. Oke, jawab Charlie. Mengingat sesuatu. Dan kemudian bertanya. Ngomong-ngomong, Bu, saya harus mengeluarkan kamu dari penjara sesegera mungkin. Saya datang ke New York sendirian. Dan Claire tinggal di Providence sendiri. Menyarankan kamu menelepon Claire dan melihat bahwa kamu baik-baik saja di penjara. Katakan padanya jangan terlalu khawatir. Jangan sampai dia pergi ke New York untuk membuat masalah. Elaine sangat tersentuh ketika dia mendengar bahwa Charlie telah ke New York untuk menyelamatkan dirinya. Dan dia tahu betul di dalam hatinya bahwa Putri Claire pasti tidak akan dapat membantu dalam situasi seperti itu. Jika Claire tahu bahwa dia diganggu di penjara, bahkan jika dia tidak dapat membantu, dia pasti akan datang ke New York. Pada saat itu, tidak yakin bahwa itu benar-benar akan menimbulkan masalah bagi Charlie. Memikirkan hal ini, dia berkata tanpa ragu, "Jangan khawatir, menantu yang baik. Ibu akan menelpon Claire." Oke, Charlie menjadi tenang dan berkata, "Bu, saya akan menyelesaikan masalah rokok. Kamu dapat menelepon Claire dan melaporkan situasinya." Bagus, Elaine setuju. Dan setelah menutup telepon Charlie, dia segera memanggil putrinya Claire. Di telepon, Elaine mengikuti instruksi Charlie dan memberitahu Claire bahwa semuanya baik-baik saja di penjara. Lingkungannya baik, makanannya enak, dan pelayannya ramah. Claire benar-benar lega ketika mendengar ini, dan Charlie meminta Kathleen untuk membantu menelepon pihak lain setelah mendapatkan nomor telepon saudara perempuan Jessica. Kakak Jessica sudah diberitahu, jadi setelah mengetahui bahwa keluarga Elaine yang ingin membeli rokok, dia segera melaporkan sebuah alamat web di pinggiran utara New York. Ketika Kathleen mendapatkan alamatnya, dia bertanya kepada Charlie, "Tuan Wade, apa kamu ingin saya mengatur seseorang untuk melumpuhkan saudara perempuan Jessica ini?" Charlie mengulurkan tangan dan berkata dengan ringan, "Tidak perlu untuk saat ini. Pertama-tama kamu cari bawahan terdekat untuk memberikan uang rokok, lalu mencari tahu tentang FBI dan memberi mereka umpan balik tentang urusan Jessica. Minta mereka menyelidiki secara diam-diam. Dapatkan cukup bukti sesegera mungkin. Lalu tangkap Jessica itu dan masukkan dia ke lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Buat dia tinggal di sel bersama ibu mertuaku." Kathleen mengangguk dan berkata, "Ini semua masalah sepele. Saya akan segera mengaturnya." Charlie berkata dengan emosi, "Saya awalnya ingin membuat ibu mertua saya memiliki ingatan yang panjang. Tapi sekarang sepertinya saya harus campur tangan." Dengan mengatakan itu, Charlie bertanya padanya, "Nona Fox, bisakah kamu menghubungi sipir lembaga pemasyarakatan Bedford Hill?" Bab 4735. Kathleen tersenyum dan berkata, "Sipir penjara ini masalah kecil. Sejujurnya, jika saya ingin menemukannya, saya mungkin harus menemukan beberapa lapisan hubungan. Tapi kalau memerlukan sesuatu dari sipir, saya bisa mengatur kenalan di Departemen Peradilan untuk campur tangan. Ini bisa segera dilakukan." Charlie kemudian berkata, "Oke, omong-omong, minta kenalanmu menyapa sipir. Malam ini, pindahkan 3 tentara wanita yang diatur porter ke sel tempat ibu mertuaku berada. Aku akan memberimu informasi identitas nanti." Kathleen segera setuju. "Oke, Tuan Wade." Saat ini, lembaga pemasyarakatan Bedford Hills di pinggiran utara New York, baru setengah jalan dari waktu pembebasan 1 jam. Penjaga penjara Jessica Brownstone datang ke sisi Clue dan berbisik, "Keluarga 1024 sudah membayar. Besok saya akan meminta seseorang transfer bagianmu ke dalam rekening penjaramu." Mata Clue berbinar, dan dia berkata, "Wanita China itu benar-benar kaya. $2.000 dalam waktu sesingkat itu. Bisakah kamu membayar?" "Ya." Jessica tidak bisa menahan desahan. "Selama dia bisa tinggal di selmu selama beberapa bulan, kita berdua bisa menghasilkan banyak uang." Clue juga sedikit bersemangat, melihat Elaine yang bersembunyi di sudut taman bermain saat ini.
Dia tersenyum dan berkata, dia benar-benar sapi perah. Mengatakan itu, dia menatap Jessica dan berkata sambil tersenyum, aku akan mengobrol dengannya malam ini. Aku akan meminta keluarganya membelikan 4 pek rokok darimu besok. 4. Jessica berkata dengan ekspresi ngeri. Kamu bercanda. Ini $4.000. Jumlahnya akan lebih besar. Apa yang kamu takutkan? Chloe berkata dengan ringan. Apakah kamu berpikir kamu sudah punya banyak uang? Jessica berseru. Bukannya saya berpikir terlalu banyak uang. Saya khawatir dia tidak akan setuju. Chloe berkata dengan jijik. Dia tidak setuju. Katakan. Saya punya 10.000 cara untuk membuatnya setuju dengan sukarela. Kalau dia tidak berani setuju, saya akan mematahkan kakinya. Setelah itu, dia mengubah kata-katanya dan berkata dengan serius. Tetapi kalau kamu memiliki 4 pek sehari, rasio pembagian perlu disesuaikan. Kita sebelumnya sepakat, saya akan mendapatkan $300 untuk 1 pek rokok. Sekarang saya ingin 400. Jessica mengerutkan kening dan berkata dengan dingin. Kita sudah sepakat rasio ini sebelumnya. Sekarang kamu minta semaumu. Chloe memandang Jessica dan berkata sambil tersenyum. Jessie, jangan lupa. Saya mendapatkan semua uang ini. Kamu tidak perlu membayar apa-apa. Minta saja saudara perempuanmu mengumpulkan uang. Tapi meskipun demikian, saya juga memesan 60% untukmu. Kalau kamu masih belum puas, kamu harus memperlakukannya seolah-olah saya tidak mengatakannya. Kamu memiliki 2 hari di masa depan. Mendengar hal itu, Jessica langsung sadar jika dia tidak setuju. Chloe pasti punya cara lain untuk memaksa keluarga Elaine membayar. Saat itu, jika uang tidak ada di tangannya, dia tidak akan mendapatkan sepeser pun. Sebaliknya, lebih baik menyetujui kondisi Chloe. Setidaknya dia bisa menghasilkan lebih banyak uang. Memikirkan hal ini, dia mengangguk dan berkata kepada Jessica, Oke, seperti yang kamu katakan. Kamu mendapat 40%. Saat dia mengatakan itu, dia mengingatkan, jangan terlalu keras pada Elaine itu. Kepala penjara telah menyelidiki dengan sangat cermat baru-baru ini. Jangan ganggu rumah sakit. Chloe mencibir. Jangan khawatir. Saya punya ukuran sendiri. Bab 4736. Waktu istirahat 1 jam berlalu dengan cepat. Semua tahanan berbaris untuk kembali ke sel mereka di bawah pengawasan penjaga penjara. Elaine gemetar dan kembali ke sel dengan sesama narapidana. Setelah tiba di sel, dia merasa lebih gelisah. Dia tidak tahu berapa lama waktu yang dibutuhkan Charlie untuk memberikan uang rokok kepada saudara perempuan Jessica. Dia tidak tahu apakah Chloe akan berhenti menggertak dirinya. Setelah kembali ke sel, dia datang ke tempat tidurnya. Tapi tempat tidurnya masih basah. Jangankan tidur, bahkan duduk saja tidak nyaman. Pada saat ini, Chloe datang ke tempat tidur di seberang Elaine dengan senyum di wajahnya. Setelah duduk, dia menatap Elaine yang patuh, dan berkata sambil tersenyum. 1024. Penjaga penjara mengatakan bahwa dia telah menerima uang dari keluargamu untuk membeli rokok. Mendengar ini, Elaine menghela napas lega, dan dengan cepat berkata dengan hormat, karena uang sudah diterima, bisakah kamu berhenti menggertakku? Chloe berkata dengan sungguh-sungguh. 1024. Apa yang kamu katakan sedikit salah. Aku tidak menggertakmu. Aku hanya mengajarimu aturan dasar bertahan hidup di sel ini. Elaine mengangguk cepat dan berkata, Ya. Chloe tersenyum sedikit dan melanjutkan. 1024. Saya ceroboh tentang beberapa hal sebelumnya. Saya sudah mengobrol dengan Jessica. Saya ingin memasukkan orang-orang di sel lain satu persatu. Dan kemudian saya akan menjadi senior dari seluruh lembaga pemasyarakatan Bedford Hills. Elaine tidak mengerti sedikit pun. Dia tidak tahu apa maksud Chloe saat mengatakan dia ceroboh. Dan kemudian mengatakan bahwa dia akan menjadi senior dari penjara ini. Dua hal yang tidak cocok ini dicoba untuk dia mengerti. Chloe berkata lagi saat ini, kalau kamu ingin merekrut orang lain, kamu harus memberikan manfaat tertentu. Dan di sini, rokok adalah mata uang terbaik. Jadi kalau saya ingin menjadi senior dari lembaga pemasyarakatan Bedford Hill, saya membutuhkan lebih banyak rokok. Dan dalam hal ini, 2 pek rokok sehari belum cukup.
Baru kemudian Elaine mengerti apa yang dimaksud Clue dengan ceroboh. Ternyata harganya agak miring. Pada saat ini, dia sangat marah di dalam hatinya. Dia belum pernah melihat seseorang yang tidak tahu malu seperti Clue. Bahkan Nyonya Wilson tidak begitu tidak tahu malu sampai-sampai dia membuat kemajuan berulang kali. Dan dia selalu mengingkari apa yang dia katakan. 1 hari, 2 hari, dan 4 hari. Jika dia melakukan apa yang dia katakan, itu akan menelan biaya $4.000 sehari, yang jelas merupakan angka astronomi. Meskipun Elaine tidak tahu tingkat konsumsi Amerika Serikat, dia berpikir dalam hati, iblis asing berambut merah bajingan ini. Wajahnya lebih putih dari dinding, hatinya lebih gelap dari hantu. $4.000 sehari, lebih dari $100.000 sebulan. Di luar, $100.000 bisa untuk menyewa seorang pembunuh untuk membunuhnya. Melihat Elaine tidak langsung setuju, Clue mengerutkan kening, segera menyingkirkan wajah tersenyum tadi. Dia mengangkat tangannya dan menamparkan wajah Elaine lagi, dan berteriak dengan marah. Aku bertanya sesuatu padamu. Mengapa kamu tidak menjawab? Apakah kamu mencari kematian? Wajah Elaine penuh dengan rasa sakit yang tak tertahankan. Saat dia ditampar, rasa sakit itu hampir meledak di tempat, dan air mata keluhan tiba-tiba keluar dari matanya. Dan dia hanya bisa menangis dan berkata, "Jangan pukul, aku akan menelepon menantuku besok, meminta dia membeli 4 pek rokok mulai besok." Clue mendengus, memandang Elaine, dan berkata dengan nada menghina, "Kamu memang menyebalkan. Bisakah kamu berjanji lebih awal? Kamu harus ditampar sebelum setuju." Aku dalam suasana hati yang baik hari ini. Aku tidak akan mengingat hal ini. Tapi kalau kamu berani ragu lagi di depan saya, bahkan kalau kamu akhirnya setuju, saya akan memukul kamu sampai babak belur. Apa kamu mendengar? Ketika Elaine mendengar ini, seluruh tubuhnya gemetar ketakutan. Mendengarkan kata-kata Clue, 4 pek sehari bukanlah batas atas. Dan iblis asing berambut merah ini tidak tahu kondisi yang lebih ketat apa yang akan menunggunya. Tapi Elaine tidak bisa memikirkannya lagi. Dia takut Clue akan memalingkan wajahnya lagi. Dia hanya bisa menangis dan mengangguk lagi dan lagi. Aku dengar. Clue puas. Bab 4737. Dia berdiri, mengulurkan tangan dan meraih kerah Elaine, menatap matanya, dan berkata dengan dingin, "Ingat, di tempat ini, aku ratunya. Kalau kamu ingin bertahan hidup, kamu harus mematuhi semua perintahku tanpa syarat. Kalau tidak, aku bisa membuat hidupmu lebih buruk dari kematian." Elaine mengangguk dengan tergesa-gesa. "Aku ingat." Clue diam-diam dan melanjutkan, "Dulu ada pendatang baru sepertimu yang hanya menurutiku di permukaan, tapi selalu tidak puas. Saat dia tidur, aku menusuk kedua matanya dengan sikat gigi. Kalau tidak menghormati aku dari lubuk hati, orang berikutnya yang akan dibutakan adalah kamu." Elaine sangat ketakutan sehingga seluruh tubuhnya gemetar tak terkendali, dan dia bahkan tidak bisa berbicara. Pada saat ini, Clue sebenarnya sangat gembira di dalam hatinya. Namun dia tahu betul bahwa pada saat seperti itu, dia tidak boleh memberikan wajah yang baik kepada Elaine. Dia harus menyerang saat setrika panas dan terus secara brutal menghancurkan keinginannya. Hanya dengan mengalahkan sepenuhnya keinginan Elaine, Elaine bersedia mematuhi semua perintahnya. Saat ini, Elaine terpaksa menuruti perintahnya hanya karena kekuatan yang jauh dari keinginan Clue. Oleh karena itu, dia tidak berniat untuk benar-benar melepaskan Elaine karena ketundukan Elaine. Dia berencana untuk perlahan-lahan mengubah Elaine menjadi pelayannya. Pelayan yang setia dalam beberapa hari mendatang. Pada saat ini, seorang penjaga penjara datang ke pintu sel dan berkata, semua orang segera berada di dekatnya. Clue melihat ke pintu, dan melihat beberapa penjaga penjara membawa 3 tahanan wanita ke pintu sel. Dia tidak bisa menahannya, karena dia menemukan bahwa tidak ada Jessica di antara beberapa penjaga penjara yang datang. Masuk akal bahwa orang baru yang diatur ke dalam sel ini seharusnya dibawa oleh Jessica. Karena beberapa alasan, Jessica tidak datang. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak. Meskipun dia adalah bos tanpa kompromi di sel ini, dia tetap harus patuh di hadapan penjaga penjara. Jika tidak,
kemungkinan besar dia akan dikurung atau dihukum lebih lama. Setelah semua orang ketakutan, penjaga penjara membuka pintu besi sel, dan kemudian masuk bersama 3 wanita muda yang bersinar di Asia. Wanita ketiga Asia itu semuanya terlihat agak kurus. Mereka semua terlihat sangat pendiam, dan mereka tidak terlihat seperti sedang berjuang keras. Mulut Clue tidak bisa menahan senyum. Menurutnya, orang ketiga ini adalah 3 sapi perah yang dikirim penjara kepadanya. Anggota keluarga mereka mungkin tidak sekaya keluarga Elaine. Namun melihat bahwa mereka bertiga terawat dengan baik, baik rambut mereka dan proporsional tubuh, dia dapat menebak bahwa kondisi kehidupan mereka bertiga pasti tidak buruk. Dalam pengalamannya, orang-orang seperti mereka seharusnya berpikir ratusan dolar sehari, dan itu seharusnya tidak menjadi masalah. Pada saat ini, penjaga yang bertanggung jawab membuka mulutnya dan berkata kepada 3 Asia, "Kalian akan berada di sel ini mulai sekarang." Ranjang 33, 34, dan 35 adalah milik kalian bertiga. Kalian bertiga bisa membaginya sendiri. Salah seorang gadis Asia mengangguk dan berkata dengan santai, "Kalau begitu aku akan tidur di tempat tidur nomor 33. Setelah selesai berbicara, dia berkata kepada gadis Asia di sebelah kanan, "Kamu tidur di tempat tidur nomor 34, dan biarkan Wen-Wen tidur di tempat tidur nomor 35. Keduanya mengangguk secara bersamaan. Penjaga penjara berkata kepada penjaga lain, "Tidak ada lagi putaran malam ini. Kalian berdua rukun dan tidak ada konflik." Ketika Clue mendengar ini, hatinya tercengang, dan dia berpikir dengan bangga, "Inilah yang seharusnya Jessica minta mereka bawakan padaku. Karena tidak akan ada putaran bangsal malam ini, maka aku bisa merawat 3 sapi perah ini." Bab 4738. Penjaga penjara saat ini, setelah mengirim 3 gadis muda, berbalik dan meninggalkan sel. Clue dalam suasana hati yang baik, dan menambahkan mata pada bawahannya. 8 atau 9 orang berkumpul, dan mengelilingi gadis ketiga itu. Clue memandang gadis yang mengatur tempat tidur untuk 2 orang lainnya. Dia bertanya sambil tersenyum. "Baru di sini. Beritahu kami semua. Mengapa kalian bertiga masuk?" Gadis itu menatap Clue dan berkata dengan ringan, "Mengapa kami masuk? Apakah itu ada izinmu?" "Kemaluan." Clue bersikap dingin dan memarahi. "Kamu sangat tangguh. Di mana tempat ini? Apakah kamu tidak tahu siapa aku?" Gadis itu berkata dengan nada menghina. "Aku tahu ini penjara. Dan aku tidak tahu siapa kamu. Dan aku tidak ingin tahu. Kamu tidak perlu memberitahuku. Tolong menjauh dariku." Clue langsung marah dan berkata dengan dingin, "Kamu sangat sombong di wilayahku. Aku pikir kamu bosan hidup." Elaine, yang berada di samping, melihat bahwa orang-orang ini seharusnya adalah keturunan Cina, dan dengan cepat mengingatkan dengan ramah, "Oh gadis, jangan bicara Clue ini. Dia bos di sel ini. Kalau kamu melihatnya, dia akan sangat marah dan akan merepotkan." Gadis muda itu melirik ke samping ke arah Elaine di luar kepadatan. Dia sedikit tersenyum, mengangguk dan berkata, "Bibi, terima kasih sudah diingatkan. Tapi jangan khawatir, aku tidak mengira." Ketika Elaine mendengar ini, dia dengan cepat mengingatkan, "Oh gadis, kamu tidak bisa mengatakan itu. Dia akan membunuhmu." Pada saat ini, Clue juga memahami komunikasi antara Elaine dan pihak lain melalui wanita Cina di sebelahnya. Dan ketika dia mengetahui pihak lain tidak berpikir serius, dia tidak bisa menahan kerutan. Dia menatap gadis itu dan mencibir, "Sepertinya kamu yang tertua dari kalian bertiga." Gadis itu melirik Clue dan berkata dengan ringan, "Tidak, aku hanya pemimpin mereka." "Pemimpin?" Clue dengan sinis berkata, "Kamu di penjara. Jadi apa yang kamu bicarakan tentang kepemimpinan? Sudah kubilang hanya ada satu pemimpin di tempat ini, dan itu aku." Clue Johnson. Gadis muda itu sepertinya tidak peduli dengan Clue. Dia terkekeh dan berkata dengan acuh tak acuh, "Siapa yang kamu pimpin atau siapa yang kamu inginkan untuk menjadi pemimpin tidak ada pengertiannya dengan kami. Saya menyarankan kamu untuk mengganggu kami. Atau, jangan salahkan saya karena tidak memberi tahu kamu." "Sial,
Clue tidak mengira gadis muda itu tidak menganggap dirinya serius. Dia langsung marah dan berseru dengan dingin. Di tempatku, kamu beraninya sombong. Aku akan memberikan satu kesempatan untuk menebus dosa-dosamu. Berlutut dan bersujud 3 kali di depanku. Juga, beritahu anggota keluargamu di luar untuk menemui seseorang yang saya tunjuk untuk membeli 6 bungkus rokok American Spirit setiap hari. Kalau tidak, aku akan menyiksamu. Mata gadis muda itu tiba-tiba berubah dari tidak berbahaya menjadi manusia dan hewan yang penuh niat membunuh. Dia menatap Clue dan berkata kata demi kata, kami orang Tionghoa hanya berlutut pada leluhur dan orang tua, dan dermawan. Siapa yang berani meminta aku menjatuhkanmu? Persetan. Clue belum pernah mengalami konfrontasi seperti sebelumnya, dan segera menjadi marah. Dia tahu benar bahwa bawahannya sedang menonton saat ini. Setiap kali dia bertemu pendatang baru seperti Elaine dan menyiksanya, dia juga mengkonsolidasikan keagungan dan martabatnya di benak semua bawahan ini. Jadi, melihat gadis muda Asia itu sangat tidak menghargai dirinya sendiri, dia segera mengangkat tangannya dan ingin menamparnya dengan seluruh kekuatannya. Menurutnya, gadis Cina ketiga ini masih sangat muda, dan mereka tidak terlihat kuat. Di sel ini, dia memiliki 8 bawahan inti, dan setidaknya ada 10 orang lain yang mengikuti jejaknya. Jadi dalam hal ini, selama dia memimpin dan orang lain berkerumun, dia dapat mengalahkan gadis ketiga ini. Sama seperti Clue memukul dengan agresif, dia tidak pernah mengira bahwa gadis yang tampaknya tidak bergerak tiba-tiba akan mengerahkan kekuatan pada saat terakhir. Untuk sesaat, Clue merasakan tangan kanan yang dia pukul dengan seluruh kekuatan tiba-tiba mandek di udara. Dia menggerakkannya untuk melihat, hanya untuk menemukan bahwa sebuah tangan tiba-tiba terulur entah dari mana, dan menggenggam pergelangan tangan dengan kuat, membuat dirinya tidak bisa bergerak. Bab 4739. Reaksi pertama Clue adalah kemarahan. Dia tidak pernah menyangka bahwa ketika dia akan menamparkan gadis ini, gadis itu bahkan berani menghentikannya. Tepat ketika dia mencoba menarik tangannya kembali, dia menyadari bahwa tangannya seperti dilas ke udara. Tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa menggerakkannya. Kali ini, Clue sedikit bingung. Dia memiliki berat hampir 200 pon dan sangat kuat. Jika ini adalah pertempuran 1 lawan 1, hanya ada sedikit lawan di penjara ini. Tapi gadis Cina kurus di depannya mampu mengalahkan dirinya sedemikian rupa, yang membuatnya tiba-tiba memiliki dampak buruk di hatinya. Pada saat ini, gadis muda itu memperhatikan dan berkata dengan dingin, kamu sendiri yang mencari kematian. Jangan salahkan aku karena kejam. Setelah dia selesai berbicara, dia meraih pergelangan tangan kanan Clue dan tiba-tiba menekuknya ke atas dengan kuat. Dengan keras, pergelangan tangan Clue berputar ke atas dengan sudut yang menyeramkan. Rasa sakit yang hebat membuat Clue tiba-tiba meraung. Dia tidak pernah membayangkan bahwa gadis Cina kurus ini akan mematahkan pergelangan tangannya tanpa penjelasan apapun. Jadi dia tanpa sadar berteriak pada bawahannya, cepat pukul dia sampai mati, bunuh dia. Sekelompok bawahan tidak menggunakan akal sehat mereka untuk berpikir hati-hati tentang kekuatan-kekuatan. Melihat bos menderita kerugian, dan mendengar instruksi bos, mereka mengemudi menuju gadis muda itu ketika pikiran mereka menjadi panas. Namun gadis itu sama sekali tidak takut, malah saling bertukar pandang dengan 2 temannya yang lain. Mereka bertabrakan menuju kelompok wanita dengan warna kulit yang berbeda. Segera setelah itu, suara pukulan ke daging dan ratapan putus asa dan rasa sakit terdengar tanpa henti. Setelah beberapa detik, semua bawahan Clue seperti memotong melon dan sayuran, dan mereka dihempaskan ke lantai, dan semuanya terluka parah. Di sisi lain, melihat gadis ketiga itu, ketiganya membentuk formasi segitiga dari belakang ke belakang, dan semua berada di posisi siap untuk menyerang. Jangankan cedera, dan bahkan gaya rambut mereka tidak berantakan. Gadis muda yang memimpin melihat sekeliling dan berkata dengan dingin, siapa lagi yang tidak yakin? Kalian bisa maju dan mencoba. Sekelompok penjaga yang seperti rumput di dinding segera mundur ke tembok dengan ketakutan, ketika mereka melihat bahwa ketiganya sangat kuat dalam pertempuran. Mereka juga tidak bodoh pada saat ini.
Jelas bahwa clue tidak sebanding. Oleh karena itu, hal terpenting saat ini adalah membuat garis yang jelas di sana. Jangan sampai gadis-gadis Asia gila ini berpikir bahwa mereka bersama Clue. Clue sudah takut. Dia benar-benar tidak menyangka bahwa gadis ketiga Asia yang terlihat sangat kurus ini sebenarnya adalah petarung papan atas. Meskipun dia dan bawahannya terlihat banyak, di depan ketiga orang ini, mereka seperti siswa sekolah dasar, dan mereka tidak memiliki kekuatan bertarung yang sama sekali. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk kembali, dan dia harus membungkuk dan mengalah. Dia sangat menyadari keadaannya, jadi dia segera berlutut dan berkata dengan hormat, "Maaf, saya benar-benar minta maaf. Mataku buta, saya tidak sengaja menyinggung kalian bertiga. Tolong jangan balas dendam pada saya. Di lembaga pemasyarakatan ini, saya, Clue Johnson, akan menjadi pelayan kalian bertiga. Kalau kalian memberi perintah, saya orang pertama yang maju." Bab 4740. Tidak ada yang akan membayangkan bahwa Clue, yang sangat berkuasa di sel ini, akan mengambil inisiatif untuk berlutut di pendatang baru begitu cepat. Dia langsung mengibaskan ekornya untuk memohon belas kasihan, mengatakan bahwa dia adalah pelayan pihak lain. Apalagi untuk orang jahat seperti Clue, karena dia biasanya terlalu sering melecehkan orang lain. Dia bahkan lebih takut disalahgunakan oleh orang lain. Dapat juga dikatakan bahwa orang seperti ini sebenarnya adalah orang yang paling tidak berdaya. Saat menghadapi yang lemah, dia lebih ganas dari siapapun. Namun saat bertemu dengan yang kuat, dia lebih menyanjung daripada siapapun. Sekarang Clue telah sepenuhnya mengenali bentuknya. Dia tahu bahwa dia tidak memiliki status dalam hal ini. Jadi dia tidak peduli nostalgia untuk status bosnya. Sekarang dia hanya ingin melindungi dirinya sendiri semaksimal mungkin. Tujuan pertama yang ingin dicapai adalah tidak pernah menyentuh orang ketiga di depannya lagi. Dan tujuan kedua yang harus dicapai adalah menemukan cara untuk menjadi orang kepercayaan mereka bertiga. Dengan cara ini, setidaknya dia bisa terus menindas orang lain di dalam sel. Namun, gadis Asia di dekatnya mencibir dan berkata, "Maaf, saya tidak pernah memelihara pelayan. Kalaupun punya, saya tidak akan mau memelihara pelayan sampah seperti kamu." Mendengar ini, wajah Clue menjadi pucat dan tegang. Dia telah sangat merendahkan martabatnya, memohon pihak lain untuk memaafkan dan pihak lain dengan jelas menolak dirinya. Ini sama sekali bukan pertanda baik baginya. Jadi, dia buru-buru meletakkan tangan yang terputus di dalam hatinya, dan berkata dengan tulus, "Kalau kalian meragukan kesetiaan saya akan bersumpah demi Tuhan, saya akan bersedia mematuhi semua perintah kalian dalam hidup ini, atau saya akan dikutuk Tuhan." Gadis itu mencibir, "Maaf, saya seorang ateis. Saya tidak percaya Tuhan." Ketika Clue mendengar ini, dia dengan cepat berkata, "Singkatnya, selama kalian percaya pada ketulusanku, aku akan mengikuti setiap instruksimu di masa depan." Oh, gadis muda itu tersenyum dan berkata, "Bukankah ini kembali ke topik tadi? Saya sudah bilang, saya tidak ingin memelihara pelayan." Clue tiba-tiba terjebak dalam dilema. Dia ingin menyenangkan gadis muda Asia yang bisa bertarung ini, namun mereka seperti tembok yang tidak dapat ditembus. Dia tidak dapat menemukan titik inovatif yang sama sekalipun. Tepat ketika Clue tidak tahu harus melakukan apa, Elaine, yang tidak jauh, tiba-tiba punya ide dan dengan cepat melangkah maju dan berkata, "Gadis, kalian baru di sini. Kalian pasti membutuhkan seseorang yang memahami situasi untuk membantu kalian mengatasi berbagai masalah." Saat dia mengatakan itu, dia menamparkan dadanya dan berkata dengan serius, "Gadis, kalau kamu tidak menyukai dia, bagaimana denganku?" Gadis Tionghoa yang telah bertindak sebagai penerjemah bahasa Mandarin untuk Clue, melihat Elaine menjadi sukarelawan. Dia langsung berkata, "Jangan percaya padanya. Dia baru masuk sel ini kemarin. Sedangkan saya sudah berada di sel ini lebih dari setengah tahun. Saya memiliki pemahaman yang lebih baik tentang situasi di sini. Kalau kamu perlu tahu lebih banyak tentang tempat ini, atau jika membutuhkan seseorang untuk membantu, saya yang paling cocok." Gadis muda itu meliriknya, tersenyum menghina, dan berkata dengan dingin,
Saya tidak ingin tahu kamu siapa. Saya tidak ingin tahu tentang kalian semua. Dan saya tidak ingin tahu aturan apa yang kalian gunakan di sini. Singkatnya, mulai sekarang, hanya ada satu aturan di sini. Kalau ada di antara kalian yang membuatku tidak senang, aku akan memukul sampai aku puas. Ketika gadis itu melihat bahwa pihak lain berbicara begitu keras, dia segera memerintahkan kepalanya seperti bola kempis. Tidak berani berbicara lagi. Terima kasih sudah mendengarkan cerita novel Pesona Pujaan Hati. Sampai jumpa di novel selanjutnya.